Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu sekalian, orang tua SD Bintang Mulia yang saya hormati. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya sungguh bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu melalui sebuah tayangan video berkaitan dengan persiapan program Home Based Learning sekolah kita SD Bintang Mulia tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu ketahui bahwa selama semester yang lalu program HBL kita tentunya boleh berjalan, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau hari ini ada, baik saya yang ada di sini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, guru-guru yang ada di sekolah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara kita hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama di rumah memujikan satu pujian. Lagu ini sangat memberkati saya karena lagu ini mengatakan bahwa aku ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Aku hidup hari ini karena kebaikan Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Mari kita menyanyikan sama-sama lagu ini. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kita hayati pujian ini, sehingga pujian ini boleh keluar dari hati kita. Mari kita katakan bersama-sama, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benarkah Bapak Ibu, Dia sangat baik? Mari kita katakan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan bersama-sama, aku ada hari ini. Ku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Karena Tuhan mengenal engkau, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Bapak Ibu dan kita semua hari depan yang penuh kebahagiaan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, Dia sangat baik untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu teduh, kita sama-sama berdoa. Sebelum saya memimpin doa pembukaan, saya ingin mengajak kita semua buka suara di rumah kita masing-masing. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Biarlah kita akui di hadapan Tuhan bahwa setiap kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat keluarga kita. Kita bersyukur untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita, buat keluarga besar kita. Kita bersyukur untuk kondisi yang baik sampai saat ini, kondisi yang sehat, kondisi yang tidak berkekurangan, kondisi yang berkecukupan. Meski mungkin ada di antara Bapak Ibu mengalami kesulitan-kesulitan selama pandemi COVID-19 ini. Tapi saya yakin percaya, di tengah-tengah segala keadaan yang sulit, ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Untuk itu kita bersyukur. Untuk itu kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu bisa berdoa. Bapak Ibu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau Allah yang setia, Allah yang memelihara kehidupan kami dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Engkau menghiasi kehidupan kami dengan damai, sejahtera, dan kasih setia Tuhan. Dan itulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hidup kami, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bertemu, kami boleh sama-sama ada di dalam tayangan video yang boleh kami sajikan untuk para orang tua berkenaan dengan pertemuan orang tua murid SD Bintang Mulia menyambut tahun ajaran yang baru 2020-2021. Bapak, kami mau menyerahkan semua pembicaraan kami baik melalui media YouTube ini maupun nanti tatap muka dengan para wali kelas. Biarlah seluruh informasi, arahan, dan juga semua yang kami sampaikan kepada orang tua, ini sungguh boleh menolong kami semua memasuki tahun ajaran yang baru dengan lebih baik. Ada berbagai macam perubahan Tuhan di tahun ajaran yang baru. Tuhan tolong kami, baik orang tua, baik juga pihak sekolah, supaya kami bisa sama-sama melalui tahun ajaran yang baru dengan pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau karena kami lemah dan terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau memimpin seluruh pembicaraan kami pagi ini dan siang ini. Biarlah Tuhan beserta dengan kami. Kami berdoa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertemuan orang tua hari ini, kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, sesi saya sebagai kepala sekolah menyampaikan secara detail program kita di tahun ajaran yang baru. Lalu nanti setelah itu, Bapak Ibu akan bergabung dengan para wali kelas melalui Google Meeting yang akan nanti diinformasikan oleh TU kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp Group. Jadi saya berharap dalam waktu 1,5 jam ke depan ini, Bapak Ibu bisa berkonsentrasi dan menyediakan waktu untuk bisa bersama-sama dengan kami, sehingga seluruh informasi yang sekolah sampaikan bisa diterima dengan baik. Bapak Ibu bisa mendukung untuk seluruh pembelajaran home-based learning di tahun ajaran yang baru. Bapak Ibu, di awal session saya selalu akan kembali kepada visi misi sekolah. Meskipun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini, kami tentu sebagai pihak penyelenggara sekolah atau pendidikan, kami selalu akan mengacu kepada visi misi sekolah kami, agar seluruh program kami tidak lepas atau tidak keluar daripada jalur yang seharusnya.
Sehingga visi misi sekolah tentunya harus menjadi landasan kita, dan tentunya saya juga mengajak Bapak Ibu sekali selaku orang tua pun sama-sama memegang visi ini dan juga membantu kami untuk bisa mewujudkan visi misi sekolah. Sekolah kita SD Bintang Mulia sebagai lembaga pendidikan Kristen unggulan, kita tetap mengutamakan iman, integritas, dan ilmu. Yang tentunya di dalam masa pandemi seperti ini, dengan pembelajaran jarak jauh, ini pun tentu tetap bisa kita lakukan. Baik oleh pihak sekolah, oleh program-program pembelajaran yang ada, maupun juga oleh Bapak Ibu di rumah. Yang tentunya sebagai orang tua utama, pendidik utama di rumah bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya dengan visi yang tadi saya sudah katakan, sekolah kami terus berkomitmen untuk bisa menyelenggarakan pendidikan berlandaskan pandangan Kristiani yang tentunya bersifat holistik, terintegrasi atau integratif, dan juga transformatif. Dan kami rindu melalui program home based learning yang kami sajikan di semester kedua, seluruh misi, seluruh visi ini boleh kita tetap wujudkan, boleh tetap menjadi rel atau track pendidikan kita boleh jalankan. Seperti Bapak Ibu ketahui, tahun ajaran yang lalu tema besar kita sepanjang tahun ajaran Keep Up the Good Work. Tahun ini kita memilih tema Moving Forward. Tentunya tema tahun lalu akan terus kita lakukan di tahun ajaran ini. Kita ingin anak-anak terus melanjutkan, mempraktekkan kebiasaan berbuat baik. Di dalam program kerohanian kita, tahun lalu kita tidak meminta Bapak Ibu untuk mengisi Sunday School Book ketika kita perjalanan home based learning. Tetapi di semester ke depan kita akan kembali melakukan hal ini. Saya rindu Bapak Ibu untuk terus mengajak, menyediakan fasilitas di rumah untuk mereka bisa ibadah, baik ibadah online maupun offline mungkin. Karena saya rasa beberapa waktu ke depan mungkin gereja sudah akan mulai dibuka kembali. Tetapi apapun bentuknya, mari kita mengajak anak-anak dan terus mendidik anak-anak kita supaya mereka mempunyai hati yang setia dan takut kepada Tuhan. Dengan wujud mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Dan setiap hari Senin, mohon Bapak Ibu juga mengingatkan anak-anak, juga menolong anak-anak supaya mereka bisa mengirimkan foto Sunday School Book di dalam GC atau Google Classroom. Seperti kalau di sekolah anak-anak mengumpulkan buku Sunday School Book secara fisik kepada guru. Tetapi dalam home based learning ini kirimkan foto. Di hari Minggu terakhir anak-anak pergi ke sekolah Minggu. Selain itu, program spiritual atau program kerohanian yang kita akan kembali jalankan secara normal adalah kegiatan devotional di pagi hari. Bapak Ibu, seperti masukan dari Bapak Ibu sekalian, rindu di tahun ajaran mendatang kita bisa lebih sering tatap muka ataupun juga Google Meeting. Ini pun sama Bapak Ibu, seperti kerinduan kami. Nah, salah satu yang akan kami lakukan rutin adalah sesi devotional setiap pagi kami akan jalankan dengan Google Meeting. Artinya, anak-anak akan bertatap muka di pagi hari bersama dengan wali kelas dan juga akan melakukan ibadah pagi. Di sesi ini, sekaligus menjadi sesi absen. Anak-anak masuk kelas Google Classroom. Lalu, kelas 4-6 akan kembali rutinitas anak-anak bisa memimpin ibadah pagi devotional. Nanti anak-anak akan diarahkan oleh para wali kelas di Google Classroom. Bahan apa yang mereka harus sampaikan kepada teman-teman melalui Google Meeting dan juga kapan mereka bertugas untuk memimpin ibadah pagi nanti akan diinformasikan oleh para wali kelas masing-masing. Dan untuk kegiatan Google Meeting di pagi hari untuk jam devotion ini kami memperbolehkan kalau devotion pagi kelas kecil kelas 1-3 mungkin ada adik kakak di kelas 1, 2, 3 boleh adik-adiknya ikut session devotional kakaknya. Namun dengan satu catatan, artinya adik yang mengikuti kelas devotional kakaknya tetap harus melaporkan di Google Classroom bahwa saya ikut ibadah pagi atau devotional pagi bersama dengan kakak di kelas mana, supaya wali kelas sang adik tetap bisa mendata dan tetap tahu bahwa sang adik sudah ikut ibadah pagi bersama dengan kakaknya. Harap ini menjadi perhatian karena ini satu hal yang baru mungkin di semester ke depan. Demikian juga untuk kelas 4-6. Kalau di antara kelas 4-6 ini ada yang adik kakak,
juga hal yang sama boleh dilakukan. Mengapa saya mengelompokkan dua kelompok besar ini? Nanti kita akan lihat. Ini dipengaruhi oleh jadwal pelajaran. Di kelas besar dan di kelas kecil memang ada perbedaan. Selain ibadah pagi dan juga sekolah minggu, fokus untuk program kerohanian kita yaitu weekly worship atau ibadah mingguan dan juga shepherding untuk kelas 3 sampai 6. Program ini akan kembali kami lanjutkan. Memang weekly worship atau program ibadah mingguan kita sudah lakukan di semester yang lalu. Tetapi di tahun ajaran yang baru ini, kita akan kembali melakukan weekly worship atau ibadah mingguan ini dengan dua kelompok besar. Kelas 1 dengan 2 ada satu bahan, lalu kelas besar 3-6 pun juga satu bahan. Sehingga tidak seperti semester yang lalu, semua level, semua kelas dengan bahan yang sama. Karena kami juga melihat perlu ada perbedaan, karena ada penekanan-penekanan yang berbeda untuk level yang berbeda. Sedangkan untuk kegiatan shepherding, kita akan kembali lakukan di kelas 3-6 seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Dan program ini akan kita lakukan melalui Google Meeting. Nanti tiba saatnya, bagian kerohanian ataupun juga wali kelas akan mengumumkan kelompok-kelompok bersama dengan shepherdnya. Dan program ini akan kita lakukan di bulan Agustus dan Oktober. Jadi, kegiatan shepherding dan juga kegiatan weekly worship itu akan dilakukan secara bergantian per bulan. Kalau di bulan Juli ini akan ada weekly worship, ibadah mingguan, maka Agustus akan ada shepherding untuk kelas 3 sampai 6. Sedangkan di bulan Oktober itu akan ada shepherding lagi, setelah bulan Septembernya adalah weekly worship. Seperti itu bergantian. Dan selain weekly worship dan juga shepherding, di minggu pertama atau di minggu depan, anak-anak kita akan kembali mengikuti kegiatan SKU, Spiritual and Character Emphasizing Week atau SKU. Itu akan diadakan di hari Senin sampai Jumat tanggal 13 sampai 17 Juli dengan jadwal acara jam 9 sampai jam 12. Ada berbagai macam hal yang kita akan sampaikan melalui SKU sehingga kegiatan untuk minggu pertama sebelum memasuki home based learning, anak-anak juga boleh dipersiapkan di dalam berbagai hal. Salah satunya yang kami sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Bapak Ibu harap bisa menyediakan sampul plastik untuk anak-anak yang sesuai dengan ukuran buku yang nanti kami akan informasikan, seperti info yang hari ini kami sudah sampaikan akan diambil, sehingga nanti pada waktu ada tutorial menyampul buku, Bapak Ibu sudah sediakan plastik dan anak-anak bisa menggunakannya. Selain program belajar menyampul buku, kita juga ada program character building, program kerohanian, belajar mengenai habit-habit yang baik, lalu juga belajar tentang obedience, dan hal sebagainya. Itu kami akan sajikan semua di dalam SKU. Sehingga melalui SKU ini, anak-anak boleh mengerti apa saja yang harus mereka perhatikan selama proses home-based learning di semester ini. Sehingga tentunya kita berharap program home-based learning pun akan berjalan dengan baik. Selain program-program tadi, di hari pertama, tanggal 13 Juli, kita akan memulai seluruh program kita dengan ibadah kebaktian awal tahun ajaran. Itu akan kami selenggarakan di hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Semuanya dengan sistem online. Sedangkan untuk program character building tahun ajaran depan, kita akan mengusung dua tema. Semester pertama itu topiknya adalah courageous, lalu semester kedua itu fairness. Ini menjadi info buat Bapak Ibu, dan program Trendcard juga akan kembali dilaksanakan. Bapak Ibu akan menerima di dalam paket perlengkapan siswa-siswi program Trendcard untuk bulan Agustus. Silakan Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu juga sama-sama dukung program ini sehingga ini bisa dilaksanakan di rumah. Dan setelah program Agustus ini selesai, maka Trendcard tersebut secara fisik harap nanti bisa dikembalikan di awal bulan September. Nanti kami akan ingatkan sekali lagi. Dan satu kerinduan kami bahwa program Trendcard for Parents ini bukan hanya sekedar rutinitas ataupun hanya sebagai tugas dari sekolah. Tetapi sebetulnya program Trendcard ini seperti guidance yang Bapak Ibu perlu lakukan di rumah supaya program pembiasaan di rumah bisa berjalan sejalan dengan apa yang kami ajarkan di sekolah. Sehingga tentunya dengan berjalan bersama-sama antara di rumah dan di sekolah, tentunya karakter yang sedang dibina, yang sedang dibentuk, itu berharap lambat laun bisa tumbuh dalam diri anak-anak kita. Ini yang kami sangat harapkan Bapak Ibu bisa perhatikan. Dan seluruh program kerohanian
itu akan kami tampilkan di dalam progress report maupun juga di dalam report di akhir semester. Oleh sebab itu, untuk seluruh sikap di dalam yang kita ajarkan, baik di dalam karakter, di dalam bidang kerohanian, itu semua akan mempengaruhi penilaian. Dan saya berharap kita semua bukan hanya sekedar mengejar nilai, tetapi yang penting proses untuk membentuk karakter, membentuk kerohanian itulah yang harus menjadi goal utama kita. Karena penilaian itu sebetulnya sifatnya apresiasi. Penilaian itu sifatnya sebagai feedback ataupun sebagai bentuk evaluasi ataupun juga sebagai respon daripada sekolah terhadap apa yang sudah anak-anak kerjakan. Dan saya berharap ini bisa menjadi perhatian Bapak Ibu. Karena di dalam syarat kenaikan kelas kami, sikap menjadi hal yang penting sebagai syarat kenaikan kelas, karena untuk nilai sikap kami minimalkan adalah baik. Dan kalau ada 4 penilaian sikap need guidance di dalam progress report, tentunya ini akan mempengaruhi kriteria kenaikan kelas. Karena selain penilaian kognitif dan skills, juga penilaian sikap ini menjadi pertimbangan kenaikan kelas. Dan tentunya tidak ada angka mati. Dan program yang kami akan teruskan juga adalah program Love to Read. Seperti di semester yang lalu, kita akan lanjutkan juga. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam jadwal pelajaran. Dan kita rindu Bapak Ibu di rumah juga bisa supply buku-buku yang baik untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga boleh terus punya kegemaran di dalam membaca. Saya sering dengar anak-anak biasanya lebih suka main games, lebih suka nonton. Kami rindu, bukan main games dan nonton tidak boleh. Tentu mereka juga boleh melakukan hal seperti itu. Tapi kami juga rindu anak-anak juga punya kecintaan, punya kegemaran di dalam membaca. Oleh sebab itu butuh dukungan papa mama untuk supply buku-buku baik. Dan program perpustakaan kita akan kembali berjalan. Bapak Ibu tunggu informasi selanjutnya, karena kami akan informasikan bagaimana supaya anak-anak bisa tetap meminjam buku dari perpustakaan selama program home-based learning di tahun ajaran depan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan respon melalui evaluasi home-based learning semester yang lalu melalui Google Form yang sudah masuk ke sekolah. Kami sudah membaca, mempelajari, bahkan juga kami sudah melakukan rekapitulasi masukan-masukan tersebut. Beberapa masukan orang tua yang kami coba realisasikan di tahun ajaran depan antara lain berkenaan dengan struktur kurikulum. Di dalam kami menyajikan home-based learning di tahun ajaran depan, kami akan mengeluarkan jadwal pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Apa itu struktur kurikulum? Struktur kurikulum berbicara mengenai berapa jumlah tatap muka setiap bidang studi per minggunya per level. Tentunya tiap level berbeda, karena tuntutan, tanggung jawab, bobot, tingkat kesulitan, tiap level juga tentu berbeda. Bapak Ibu silakan lihat tayangan berikut supaya Bapak Ibu bisa melihat pemetaan struktur kurikulum dari masing-masing level. Seperti dalam tayangan, Bapak Ibu bisa lihat contohnya ada pelajaran Bible. Pelajaran Bible kelas 1 sampai kelas 4 kami tempatkan atau kami aturkan 1 minggu hanya 1 jam pelajaran. Sedangkan kelas 5-6, 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Contoh yang lain, bahasa Inggris. Semuanya memang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 5 jam pelajaran. Ini memang kita tidak ubah. Lalu juga untuk yang lain, contohnya Science atau garis miring PLH. Kalau di kelas 1 itu hanya 1 jam pelajaran per minggu dan kelas 2 juga sama. Di kelas 3 kami tambah 1 jam, jadi 2 jam pelajaran. Sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 itu 4 jam pelajaran. Lalu juga dengan kombinasi dengan PLH. Artinya ini akan sistem blok, nanti guru-guru yang akan beritahu kapan tiba saatnya pelajaran PLH, kapan akan bahas Science. Karena kalau semua pelajaran ini dipecah menjadi masing-masing bidang studi tidak akan cukup waktunya, karena jam pelajaran kita selama HBL pun terbatas, tidak seperti jadwal normal. Nah, jadi dengan demikian, dengan struktur seperti ini kami tuangkan di dalam jadwal pelajaran yang nanti Bapak Ibu akan lihat slide berikutnya. Ini contoh untuk slide kelas besar. Di kelas besar ada di kelas 2 sampai kelas 6, lalu nanti kelas 1 ada juga program yang berbeda. Lalu untuk bidang studi tertentu seperti contohnya bidang studi komputer, biasanya Bapak Ibu pasti lihat muncul di dalam jadwal pelajaran. Tetapi di dalam program home-based learning ini,
Karena pembelajaran komputer tentunya sebagai juga fondasi atau sebagai keterampilan dasar juga mengoperasikan media-media digital seperti Google Classroom, laptop, ataupun PC. Maka pembelajaran komputer ini kami integrasikan di dalam program pembelajaran HBL, sehingga kami tidak menetapkan 1 jam pelajaran untuk komputer. Karena kami pikir di dalam program HBL pun cukup banyak hal-hal yang anak-anak praktek langsung bagaimana penggunaan IT melalui platform Google Classroom. Dan kami ingin Bapak Ibu memperhatikan jadwal pelajaran. Kami buat juga gradasi sesuai dengan struktur kurikulum yang ada. Maka Bapak Ibu bisa perhatikan jam kelas kecil, kelas 1 sampai 3, mereka akan mulai Google Classroom mereka atau home based learning mereka jam 9. Sedangkan kelas besar 4, 5, 6 itu mereka akan mulai di setengah 9. Selesainya pun berbeda-beda. Bapak Ibu bisa memperhatikan jadwal pelajaran yang nanti kami akan kirim di Google Classroom, supaya Bapak Ibu juga bisa melihat dan memperhatikan. Satu hal yang berbeda di tahun ajaran ini yaitu bahwa di hari Jumat kami akan memberikan satu program yang disebut Unstructured Program. Apa itu? Di hari Jumat, anak-anak hanya akan ada di kelas Google Classroom itu di pagi hari, yaitu untuk mengikuti weekly worship, lalu juga untuk ikut PE. Setelah itu, mereka akan ada Google Meeting bersama dengan wali kelas. Untuk apa Google Meeting di hari itu? Untuk menjelaskan bahwa di hari Jumat, kelas 2 sampai 6, mereka akan menulis agenda di buku agenda mereka. Dan selain itu, ada beberapa mata pelajaran di hari itu yang kami akan berikan sekaligus di pagi hari. Sehingga sisa waktu di hari tersebut sampai berakhirnya kegiatan belajar di hari itu, anak-anak boleh mengatur sendiri mau mengerjakan yang mana dulu. Jadi kami akan kirimkan semua bahan di hari Jumat tersebut di pagi hari. Sehingga ketika anak-anak boleh mengerjakan atau belajar di sepanjang hari Jumat itu, mereka akan ambil semua bahan di Google Classroom. Dan mereka mengerjakan secara mandiri tanpa harus terus ada di depan screen. Ini yang kami maksudkan unstructured program. Kami ini akan lakukan dan tentunya akan evaluasi. Kita akan lihat bagaimana hal ini bisa dilakukan oleh anak-anak. Kenapa kami lakukan hal ini? Kami ingin anak-anak juga bisa belajar. Tidak harus selalu semua di dalam kondisi terpimpin. Dengan kondisi tidak terpimpin seperti ini, tetapi kami memberikan batasannya, mereka boleh melakukan hal-hal yang mereka ingin kerjakan lebih dulu. Dan semua pekerjaan mereka di hari Jumat tetap maksimalnya harus dikumpulkan di hari itu di pukul 3 sore. Nah, ini menjadi satu hal yang baru di tahun ajaran ini. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap bisa menolong kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Setelah selesai hari itu, guru-guru akan kembali bertemu dengan anak-anak, khususnya homeroom teacher, di dalam Google Classroom untuk menutup kegiatan hari tersebut. Jadi sepanjang minggu, anak-anak akan selalu bertemu dengan wali kelasnya, Bapak Ibu. Minimal 2 kali dalam satu hari, di pagi hari saat mereka devotion sekaligus absen, lalu juga di akhir hari untuk doa tutup dan menutup kegiatan, dan sekaligus guru mungkin ingin menyampaikan sesuatu untuk kegiatan esok harinya. Inilah yang dikatakan unstructured program yang akan dilakukan setiap hari Jumat. Berkaitan dengan kehadiran siswa, seperti informasi saya tadi di awal, bahwa setiap pagi anak-anak devotion sekaligus menjadi momen untuk absen. Nah, absen ini menjadi sangat penting Bapak Ibu karena kami selalu merecord atau mendata kehadiran putra-putri Bapak Ibu di Google Classroom. Oleh sebab itu, jika ada kondisi putra-putri Bapak Ibu sakit, ataupun juga ada masalah di dalam hal perangkat, atau internet, atau aliran listrik, harap Bapak Ibu tetap melakukan seperti hal yang sama seperti tahun lalu, menginformasikan segera kepada TU admin kami melalui WhatsApp. Dan di tahun ajaran ini, kami juga menjalankan atau membuka satu ruang untuk Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan wali kelas kami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu nanti akan menerima nomor WhatsApp wali kelas masing-masing, sehingga Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan para wali kelas. Namun kami secara resmi dari pihak sekolah ingin memberikan beberapa ketentuan berkaitan dengan dibukanya forum WhatsApp dengan orang tua ini. Yang pertama,
forum komunikasi melalui WhatsApp dengan wali kelas ini kami buka selama masa HBL ini. Lalu untuk waktu atau jam operasional Bapak Ibu bisa ngobrol dengan para wali kelas itu jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Supaya para wali kelas juga tetap bisa konsentrasi juga dengan tugas mereka di dalam mengajar di kelas. Dan media ini digunakan untuk mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan wali kelas mengenai perkembangan siswa di dalam mereka mengikuti program HBL. Tetapi tentunya bukan untuk menanyakan tugas ya Bapak Ibu. Saya sudah memberikan arahan kepada para wali kelas apabila Bapak Ibu menanyakan tugas yang sebetulnya kami sudah jelaskan di dalam Google Classroom dan Bapak Ibu menanyakan kepada wali kelas, "Miss, hari ini anak saya tugasnya ini ya Miss." Nah, mohon maaf, mungkin wali kelas tidak akan memberikan penjelasan lebih lanjut apabila informasi tersebut sudah jelas di dalam Google Classroom-nya. Sehingga saya berharap area untuk tugas-tugas dan tanggung jawab anak-anak, biarkan anak-anak lakukan itu bersama dengan gurunya. Supaya anak-anak juga tidak merasa langsung dibereskan oleh orang tua. Tetapi anak-anak tetap punya tanggung jawab untuk bisa bertanya dengan wali kelasnya. Bapak Ibu cukup memantau saja atau bertanya hal-hal tersebut apakah sudah diselesaikan atau tidak, sehingga Bapak Ibu bisa komunikasi itu dengan wali kelas. Lalu juga selain untuk membicarakan perkembangan anak-anak Bapak Ibu, ketika nanti ada progress report pun Bapak Ibu tentunya tidak datang ke sekolah. Hal ini bisa didiskusikan, bisa dibicarakan juga melalui WhatsApp dengan wali kelas. Dan satu hal yang terakhir, mohon Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menerima nomor WhatsApp wali kelas kami, Bapak Ibu tidak memberikan nomor tersebut kepada pihak lain tanpa seizin wali kelas kami juga. Supaya tentunya di dalam kode etik kita berkomunikasi atau di dalam kita memakai media sosial pun kita juga bertanggung jawab dalam hal ini. Dan kalau Bapak Ibu mau bicara langsung dengan wali kelas, sebetulnya Bapak Ibu juga bisa lakukan dua jalur. Bisa lewat telepon ke sekolah atau bisa juga telepon via WhatsApp, nomor WhatsApp wali kelas. Namun kalau Bapak Ibu ingin menelepon wali kelas secara langsung melalui nomor WhatsApp tersebut, harap Bapak Ibu bisa chat dulu. Karena tentunya wali kelas tidak standby sepanjang jam yang tadi saya sebutkan, karena mereka juga harus mengajar, mereka juga harus berinteraksi dengan kelasnya, mungkin membimbing siswa dan sebagainya. Sehingga wali kelas nanti akan bisa memberikan waktu yang khusus ketika Bapak Ibu ingin menghubungi secara langsung di dalam nomor WhatsApp tersebut. Nah, sebagai alat komunikasi yang tadi saya sudah disebutkan melalui WhatsApp, nomor WhatsApp wali kelas, hal yang lain juga adalah bahwa kami juga ingin tetap menggunakan buku agenda siswa itu sebagai alat komunikasi juga. Karena kalau Google Classroom itu adalah wadah atau ruang anak-anak, tempat anak-anak belajar, berinteraksi dengan gurunya. Dan supaya Bapak Ibu bisa mengetahui mengenai apa saja yang anak-anak harus kerjakan atau harus follow up, harus tindak lanjuti, itu semua akan ditulis di agenda. Seperti tadi di awal saya katakan, di tiap Jumat mereka akan tulis agenda, khususnya kelas 2 sampai 6. Sehingga Bapak Ibu tetap harus menandatangani agenda atau buku agenda siswa per hari, supaya Bapak Ibu bisa memastikan tiap-tiap hari ada tugas atau tidak. Kalaupun memangnya tidak ada tugas pun, Bapak Ibu tetap harus menandatangani, artinya mengetahui hari tersebut tidak ada tugas khusus dari guru. Nah, harap ini bisa Bapak Ibu perhatikan sehingga hal tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kami sedang mengupayakan satu langkah Bapak Ibu. Kalau nanti ini sudah berhasil, saya akan informasikan lebih lanjut, tapi ini perlu saya informasikan saja bahwa nomor Gmail Bapak Ibu kami daftarkan di dalam Google Classroom kami, Parents as Guardians. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima notif atas tugas-tugas anak-anak di Google Classroom. Tapi kami masih sedang mencari tahu dan mengupayakan. Kalau nanti sudah ada kepastian, kami akan informasikan lebih lanjut. Nah, ini sebagai bentuk dari usaha sekolah juga untuk bisa menolong orang tua, supaya orang tua juga bisa ikut memantau akan progres ataupun juga tugas-tugas anak-anak di Google Classroom. Berita Bintang Mulia sebagai sarana komunikasi juga kami tetap akan lakukan lagi di semester ini, dan kami akan bagikan melalui WhatsApp seperti yang lalu-lalu. Dan WhatsApp grup sekolah berharap itu juga menjadi satu
fasilitas atau menjadi satu alat komunikasi, wadah komunikasi orang tua dengan sekolah, sehingga kalau ada info penting kami tetap juga akan memberikan informasi-informasi melalui WhatsApp group yang akan dilakukan oleh TU admin kami. Dan kami berharap Bapak Ibu bisa merespon informasi tersebut melalui jalur Japri kepada TU administrasi kami. Untuk aspek pengetahuan juga skills yang seperti biasa kami tuangkan dalam progress report maupun juga raport akhir semester ataupun kenaikan, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa mari kita bersama-sama sebagai orang tua di rumah dan juga guru di sekolah mengingat bahwa semua subjek yang kita berikan itu adalah hal yang penting, sehingga kita tidak membeda-bedakan pelajaran satu dengan yang lain, sehingga anak-anak juga bisa belajar, semuanya bisa terintegrasi dengan baik. KKM pun tetap kami akan berikan dan akan dituangkan di dalam progress report yang pertama nanti diberikan di akhir Agustus. Harap ini menjadi perhatian Bapak Ibu. Dan untuk penilaian pun akan kembali normal seperti semula. Ada quiz, ada worksheet, meskipun mungkin quiz dan worksheet ini tidak secara langsung masuk nilai, tergantung guru bidang studi masing-masing. Namun worksheet dan quiz ini juga akan ada penilaian seperti waktu-waktu sebelum, yaitu pakai per, sehingga total jumlah jawaban yang benar per jumlah skor soal tersebut atau latihan tersebut atau quiz tersebut. Ada penilaian harian, ada juga sumatif atau PAT atau PAS, dan juga ada performance assessment. Semua ini akan diberikan dalam bentuk online, dan Bapak Ibu nanti bisa perhatikan semua assessment ini atau penilaian ini di Google Classroom, atau juga kami cantumkan di dalam agenda siswa. Yang penting diperhatikan adalah ada regulasi yang berbeda Bapak Ibu dengan HBL yang lalu. Seluruh tugas di Google Classroom atau assignment di Google Classroom harus dikumpulkan pada hari itu juga maksimal pukul 16 sore. Sehingga ketika jam terakhir jam 15 ataupun ditutup dengan Google Meeting jam 3 sampai 3 lebih 10 untuk beberapa level, masih ada waktu untuk bisa mengumpulkan sampai maksimal jam 4 sore. Untuk hal-hal yang lainnya yang berkenaan dengan kondisi keluarga masing-masing, silakan Bapak Ibu mendiskusikannya dengan para wali kelas berkenaan dengan bagaimana harus mengumpulkan tugas mereka, anak-anak, dan juga waktunya kapan anak-anak atau orang tua harus mengumpulkan tugas tersebut. Juga untuk hal yang lain berkaitan dengan standarisasi bahasa Inggris di dalam KIT kelas 6, juga standarisasi bahasa Mandarin untuk di kelas 3 dan 5 itu akan tetap berjalan juga seperti biasa. Bahkan untuk English Day, kita akan tetap praktekkan, aplikasikan sesuai dengan jadwal yang selama ini kami biasa lakukan. Dan tentunya menjadi satu target kami juga, meskipun dengan HBL, kami ingin anak-anak juga tetap bisa punya kemampuan skill di dalam bahasa Inggris, ataupun juga Mandarin, dan juga punya Indonesia yang baik. Untuk yang hal lainnya, mengenai keuangan. Bapak Ibu harap diperhatikan bahwa pendebatan uang sekolah melalui virtual account di Bank Niaga itu berlangsung dari tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya. Harap ini menjadi perhatian bagi Bapak Ibu, dan khususnya untuk hari ini tanggal 10 Juli ini adalah hari terakhir pembayaran virtual account untuk bulan Juli. Harap Bapak Ibu bisa perhatikan untuk bisa dilakukan segera. Dan untuk pembayaran perlengkapan belajar itu akan dilakukan tanggal 20 sampai 22 Juli juga melalui virtual account. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat nominal yang harus Bapak Ibu masukkan dan Bapak Ibu harus bayarkan itu di lembaran yang sudah kami bagikan di dalam kantong perlengkapan siswa. Bapak Ibu, anak-anak akan kembali ke sekolah di HBL tentunya di hari Senin tanggal 13 Juli. Hari Senin sampai Jumat anak-anak akan selesai HBL sampai jam 12. Lalu hari Senin tanggal 20 Juli dan seterusnya kegiatan belajar HBL akan berjalan normal di Google Classroom. Silakan memperhatikan jadwal pelajaran yang kami kirimkan. Tahun ajaran depan, tahun 2020-2021, saya sebagai Kepala Sekolah SD Bintang Mulia akan bersama-sama dengan para guru-guru sebanyak 70 orang akan melayani anak-anak dan akan bersama dengan anak-anak. Anak-anak kita ada 518 siswa di tahun ajaran depan. Puji Tuhan dan bersyukur untuk kepercayaan Bapak Ibu, kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan juga Bapak Ibu sebagai orang tua murid. Oleh sebab itu, setelah sesi ini, Bapak Ibu jangan kemana-mana, karena masih ada sesi wali kelas bersama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan berjumpa di kelas 2
dengan Miss Anne dan Miss Bunga di 2A, Miss Firma dan Miss Deborah di 2B, Miss Lina dan Miss Ira di 2C, Miss Natalina dan Miss Ella di 2D. Bapak Ibu kelas 3 akan bertemu dengan Mr. Henry di 3A sebagai wali kelas, Miss Indri di 3B sebagai wali kelas, Miss Revika di 3C sebagai wali kelas, dan Miss Vivi di wali kelas di 3D. Orang tua kelas 4, inilah wali kelas di kelas 4, 4A dengan Miss Elsie, 4B dengan Mr. Andrew, 4C dengan Miss Wina, 4D dengan Miss Meta. Dan orang tua kelas 5 tentunya tidak asing akan tetap dilayani oleh 3 wali kelas yang sudah memegang mereka di kelas 4, Miss Yo di kelas 5A, Miss Sylvia Bunas di 5B, dan Miss Martin di kelas 5C. Demikian juga untuk kelas 6. Kelas 6 pun tetap masih bersama dengan 3 wali kelas yang memegang mereka di kelas 5, Miss Vina di 6A, Mr. Hotma di 6B, dan Miss Neneng di 6C. Demikianlah semua paparan saya. Saya sadar bahwa tentunya masih banyak kekurangan. Kalau saya harus tuangkan semua secara detail tidak cukup waktu tentunya Bapak Ibu. Tetapi saya berharap secara garis besar informasi yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu tangkap. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang lebih mendetail, silakan di dalam session Google Meeting bersama dengan wali kelas. Bapak Ibu bisa tanya jawab, bisa berinteraksi. Dan satu pesan saya, mari kita memulai tahun ajaran yang baru dengan bergandeng tangan orang tua dengan pihak sekolah. Demi suksesnya anak-anak kita, mengantar anak-anak kita 1 tahun ajaran berikutnya di level berikutnya dengan pertolongan Tuhan. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu, terus dampingi putra-putri Bapak Ibu. Banyaklah berdoa, banyaklah berlutut menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan doa tutup nanti akan dilakukan di kelas Google Meeting. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.